Konservasi dan preservasi bahan pustaka di lingkungan perpustakaan merupakan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian, karena setiap perpustakaan memerlukan konservasi bahan pustaka agar bahan pustaka lebih awet, sehingga kandungan informasinya tetap terjaga dan bermanfaat bagi pengguna perpustakaan. Kegiatan preservasi bahan pustaka di perpustakaan juga merupakan aktivitas melestarikan bahan pustaka secara fisik maupun alih media untuk menjaga informasi yang terkandung pada bahan pustaka tersebut. Pelestarian koleksi bukanlah hal baru bagi perpustakaan. Ketika perpustakaan berdiri, berarti terdapat koleksi dan koleksi itu perlu dipelihara dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Kegiatan preservasi perpustakaan bertujuan untuk melindungi isi intelektual dokumen atau bahan pustaka dan memperluas akses informasi secara berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengawasan lingkungan, tempat penyimpanan, pengalih bentukan, penempatan ulang, dan perbaikan fisik bahan pustaka. Reformat bahan pustaka mengacu pada proses konversi bahan pustaka dari bentuk format fisik menjadi format digital. Pendekatan ini membuka peluang besar dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan koleksi pustaka. Nah, repositori digital menjadi wadah penyimpanan utama untuk bahan pustaka digital saat ini yang memfasilitasi pencarian, pengaksesan, dan distribusi dengan lebih efisien. Preservasi digital merupakan strategi untuk memastikan bahwa objek dan koleksi perpustakaan digital tersedia dan dapat digunakan saat ini maupun di masa depan menurut Xi dan Matsushita tahun 2016. Aktivitas preservasi digital pada repositori institusi pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan, menjaga, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi agar bisa dimanfaatkan lagi oleh pengguna dalam jangka waktu panjang dan dapat digunakan secara optimal. Oke, masuk ke pembahasan yaitu repositori digital. Digital repository berasal dari perpaduan dua konsep, yaitu digital library dan institutional repository. Sistem perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan memperluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital, atau secara sederhana dapat dianalogikan sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah ada dalam bentuk digital. Adanya digital repository memungkinkan pengguna untuk mengakses seluruh informasi secara online dalam format digital sehingga masyarakat semakin dimudahkan dengan kemudahan akses dan kemapanan data. Digital repository harus berkelanjutan, terpercaya, didukung penuh, dan dikelola dengan baik agar dapat berfungsi dengan baik tentunya. Koleksi digital repository merupakan koleksi non-cetak. Koleksi ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan koleksi tercetak, antara lain penggunanya yang lebih cepat dan mudah dalam memperoleh informasi. Selanjutnya ada teknologi dalam reformat bahan pustaka. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, dalam reformat bahan pustaka ada yang namanya preservasi. Nah, di preservasi ini ada juga preservasi digital. Apa sih itu preservasi digital? Preservasi digital adalah usaha untuk menjaga integritas dan keaslian master objek digital dan file yang menyertainya dengan menciptakan rencana pelestarian dan meninjau file digital secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan apapun. Nah, preservasi digital di sini tidak terbatas pada mengurangi degradasi apapun dengan memberikan beberapa salinan asli, pemantauan format, dan teknologi perubahan yang mungkin memerlukan pemindahan master digital ke format lain. Namun, tujuan pelestarian bahan pustaka dan arsip dengan melakukan alih bentuk menggunakan media lain atau melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin itu hanya untuk dapat digunakan secara optimal. Nah, menurut Peter Graham, tahun 1995, kegiatan preservasi untuk koleksi digital dapat diklasifikasikan melalui 3 kegiatan umum. Yang pertama, ada pelestarian media penyimpanan. Pelestarian media penyimpanan memfokuskan pada kegiatan pelestarian media yang menyimpan media tersebut dalam bentuk pita, disk, CD-ROM, dan lain-lain. Kegiatan ini perlu dilakukan karena media penyimpanan ini merupakan akses yang harus dipelihara dan dijaga sedemikian rupa agar pengguna dapat menemukan kembali informasi yang ada di dalam media tersebut. Yang kedua ada pelestarian teknologi. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun saja, sebuah software dapat mengeluarkan beberapa versi yang terbaru, lebih baik, dan terus berkembang.
Hal ini juga berlaku pada hardware. Oleh sebab itu, pustakawan harus berhati-hati terhadap keusangan atau ketertinggalan teknologi yang digunakan untuk menyimpan dokumen digital atau untuk mengakses dokumen digital. Yang ketiga ada pelestarian intelektual. Koleksi digital saat ini masih sangat rapuh kondisinya dalam perlindungan hukum dan hak cipta, karena informasi digital dapat dengan mudah disalin tanpa adanya perbedaan dengan sangat mudah. Walaupun sekarang sudah ada teknologi seperti tanda tangan elektronik atau watermark, namun hal ini masih merupakan sesuatu yang harus terus dikembangkan agar originalitas dan informasi yang terkandung dalam dokumen digital dapat terus terjaga. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada migration and formatting. Apa sih migration and formatting itu? Jadi migration and formatting adalah suatu proses memindahkan atau mengonversi informasi dari perpustakaan untuk dipindahkan dari suatu sistem ke format sistem atau format yang lainnya. Nah, Pendit 2008 menjelaskan bahwa migrasi dan format ulang tersebut merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan koleksi digital dapat bertahan lama. Nah, langkah-langkah tersebut yang pertama adalah preservasi teknologi. Preservasi teknologi adalah bentuk perawatan secara seksama untuk semua perangkat keras dan lunak yang dipakai untuk membaca dan menjalankan sebuah materi digital tertentu. Selanjutnya ada penyegaran dan pembaharuan atau refreshing. Dengan memperhatikan usia media, seperti dalam bentuk pemindahan data dari suatu media ke media lainnya, ini dapat berlangsung lebih lama. Yang ketiga ada migrasi dan format ulang atau yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berupa kegiatan mengonversi konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Selanjutnya ada emulasi atau emulation. Emulasi merupakan proses penyegaran di lingkungan sistem. Maksudnya, secara teoritis dapat dilakukan pembuatan ulang secara berkala terhadap program komputer tertentu agar dapat terus membaca digital yang direkam dan berbagai format dari berbagai versi. Selanjutnya ada arkeolog digital atau digital arkeologi. Dalam hal ini, Badan Preservasi cukup menyimpan media dan memastikan bahwa secara fisik media tersebut masih utuh atau mungkin melakukan penyegaran tanpa berupaya melakukan migrasi atau emulasi. Yang terakhir ada digital ke analog, yaitu mengubah data digital menjadi data analog, terutama untuk materi digital yang sulit untuk diselamatkan dari semua cara di atas. Selanjutnya, dari langkah-langkah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi dalam reformat bahan pustaka sangat berperan besar dalam memastikan koleksi digital dapat bertahan lama. Beberapa contoh teknologi dalam konteks bahan pustaka secara menyeluruh ialah sistem manajemen perpustakaan atau library management system, terus ada teknologi identifikasi otomatis, sistem katalogi otomatis, sistem manajemen referensi, dan teknologi cloud.